Sebelum lanjut ibadah, yuk kita like dulu videonya, subscribe, press the bell, dan juga share ke teman-teman semua supaya semakin banyak orang yang diberkati. Hari Minggu adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti baik dong. Hari ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ayo kita duduk manis dan kita akan kunyanyikan haleluya. Ada yang tahu lagunya? Kalau kalian tahu lagunya, ayo kita nyanyi bersama. Kalau kalian nggak tahu, ayo kita nyanyi juga. Nggak tahu juga belajar, oke? Yuk. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kau tolong jaga kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang Cece mau nanya nih, siapa yang di sini suka sama hewan? Pasti banyak dong. Hewan-hewan itu ada apa aja sih? Ada babi, ada kucing, ada anjing, ada cicak, ada burung. Banyak kan hewan-hewan? Nah, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudulkan atau menggambarkan hewan-hewan.
saja. Panjang tangan itu pencuri, panjang lebar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Nah, adik-adik, selain ada hewan-hewan yang seperti itu, ada juga loh hewan yang aneh. Kalian tahu nggak hewan yang aneh itu apa saja? Nah, ada lagunya nih supaya kalian tahu hewan-hewan yang aneh itu apa saja. Yuk kita nyanyiin lagi. Jingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk nyanyiin lagi yuk. Jingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Oke adik-adik, yuk kita lipat tangannya dan kita mau duduk manis karena kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah membawa kami Tuhan dari awal hingga pertengahan hingga akhir Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau telah memberkati cici kami Tuhan yang akan membagikan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ya, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Di situ mereka bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol ya. Mereka bilang, oh, rasanya kita tuh udah lama ya nggak berkumpul seperti ini. Terus teman-teman yang lain bilang, ya benar, kita udah lama nggak berkumpul, nggak berbincang-bincang, nggak ngobrol dengan Tuhan Yesus gitu. Dan dia bilang, mereka katakan mereka bahagia karena mereka bisa berkumpul kembali dengan
Tuhan Yesus. Nah, di tengah kegembiraan dan kebersamaan mereka, tiba-tiba seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, maukah engkau menjadi pemimpin kami atas kerajaan Israel?" Terus kalian tahu apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus jawab, "Ya, aku mau," atau "Enggak, itu bukan tugas Tuhan," gitu. Kalau kalian coba menjadi Tuhan Yesus, apa yang akan kalian lakukan? Terus akhirnya Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus tidak menjawab mau atau tidak, tapi Tuhan Yesus bilang mereka nggak mengetahui waktu dan masanya Tuhan, sebab hanya Tuhan Allah Bapa di surga yang tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong buat murid-muridnya, seorang yang dapat membantu mereka, ya. Tuhan Yesus menjanjikan akan kedatangan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi setelah Tuhan Yesus berkumpul sama murid-muridnya, Tuhan Yesus ngomong gitu, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, dan akhirnya tiba-tiba ada suatu hal yang sungguh tidak pernah diduga sama murid-muridnya, tidak pernah dipikirkan sama murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus memberkati mereka, mengatakan, kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba Yesus ditutupi oleh awan, dan dia terangkat ke surga. Nah, kan waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya itu kaget. Akhirnya mereka memperhatikan, menatap ke atas langit, terus menatap Tuhan Yesus sampai enggak ada gitu kan. Lalu tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih yang berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dia katakan, Yesus sudah kembali ke surga. Suatu hari nanti ia akan datang kembali lagi. Jadi kamu gak perlu terus-menerus natap ke atas gitu. Gak perlu melakukan hal itu. Tapi yang harus kalian lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu menunggu datangnya Roh Kudus. Nah, lalu setelah malaikat Tuhan mengatakan hal itu, murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem. Sampai di sana mereka masuk ke rumah tempat biasa mereka berkumpul. Mereka naik ke ruangan atas, mereka berdoa. Bersama-sama mereka berdoa dengan tekun sambil menantikan kedatangan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Roh Kudus itu akan turun ke atas mereka. Karena itu murid-murid Tuhan Yesus terus berdoa dengan tekun. Mereka juga memuji-muji Tuhan. Nah, kalian tahu kenapa Tuhan Yesus setelah dia mati, bangkit, lalu naik ke surga, itu menandakan apa? Tuhan Yesus, apa sih maksudnya Tuhan Yesus setelah mati, bangkit, terus naik ke surga ngapain gitu kan? Nah, meninggalkan kita, murid-muridnya Tuhan sendirian, meninggalkan kita sendirian. Tapi Tuhan Yesus itu bangkit
naik ke surga, terangkat ke surga, menandakan bahwa tugas Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai. Terus bagaimana selanjutnya tentang pemberitaan firman Tuhan, tentang tugasnya untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita kepada orang lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tugasnya sudah selesai. Yang melanjutkan tugas itu menjadi memberitakan Injil atau kabar sukacita kepada orang-orang lain, yaitu tugasnya murid-murid Tuhan Yesus dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana tugasnya? Bilang, Cici, saya nggak bisa, saya masih kecil, nggak bisa memberitakan firman Tuhan. Gimana caranya memberitakan firman Tuhan sama orang-orang gitu kan? Ya, kalian bisa dengan apa? Kalian puji Tuhan, kalian bisa memberitakan firman Tuhan. Itu bukan berarti harus cerita nginjilin orang, tapi dengan kalian hidup taat, hidup kalian takut sama Tuhan, taat sama orang tua, itu bisa menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang bahwa oh, anak Tuhan tuh kenapa sih kamu bisa kayak gitu kan? Karena ada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kalian, dan kalian bisa menjadi saksi bahwa ada kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan mengetahuinya dan akhirnya mereka boleh percaya Tuhan. Bukan berarti harus kalian bersaksi pergi kemana gitu, tapi melalui dengan sikap tingkah laku kalian yang baik sudah menjadikan kalian jadi saksi Tuhan. Jangan kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, karena itu akan menjadi yang tidak baik, tidak menjadi batu sandungan. Nanti jadi katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, tapi kok kayak gitu kan. Jadi kalian bukan berarti bersaksi, oh kalian harus pintar ngomong, harus bisa meyakinkan orang supaya percaya Tuhan Yesus. Tapi kalian bisa bersaksi dengan sikap kalian, tingkah laku kalian yang menunjukkan bahwa anak kalian anak-anak yang Tuhan, yang taat, yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang benar di dalam kehidupan kalian sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tapi untuk melakukan itu juga memberitakan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan itu, kita juga perlu penolong, perlu kuasa Roh Kudus supaya kita bisa mampu memberitakan firman Tuhan, bisa menjadi saksi Tuhan di manapun kita berada. Jangan hidup kita malah mendukakan Tuhan, karena hidup kita itu seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Setiap kehidupan kita, terutama anak Tuhan, menjadi sorotan bagi orang-orang. Kadang kalau kita buat salah, kalau kita buat yang tidak baik, tidak sesuai firman Tuhan, karena pasti orang-orang di sekitar kita bilang, kok anak Tuhan kayak gitu sih hidupnya gitu. Jadi kita mau belajar seperti yang di Tuhan Yesus sudah kasih tugas buat kita. Kita mau belajar dengan apa? Dengan kita tekun, berdoa, memuji Tuhan, taat, sehingga segala tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga punya tujuan, yaitu bukan hanya tugasnya sudah selesai, tapi yang kedua adalah Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi kita orang percaya di surga. Nanti saatnya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk mengangkat kita, menyediakan, karena di sana sudah tersedia tempat yang
indah buat kita kalau kita tetap mau taat sama Tuhan. Jadi tugas kita setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksinya, bukan berarti kita harus teriak-teriak di jalan gitu. Bertobatlah, Tuhan Yesus mau datang gitu. Nggak perlu kayak gitu, tapi kita lakukan dengan sikap, tingkah laku, dan hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus. Gimana caranya kita dapat Roh Kudus? Dengan cara kita bertekun di dalam doa, baca firman, memuji Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dengan doa, dengan pujian penyembahan, maka kita akan mendapatkan Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan menjaga kita, yang akan menolong kita di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu menghadapi segala masalah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kita tutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kalau kami pagi siang hari ini diajar untuk mengetahui bahwa kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan adalah menyatakan bahwa tugas Tuhan sudah selesai, dan kami juga memiliki tugas sebagai anak-anak Tuhan, yaitu boleh memberitakan Injil, boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah orang, dan boleh kami juga dengan tekun belajar menantikan kehadiran Roh Kudus yang dapat menolong kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan sehingga kami dapat sungguh-sungguh bertekun di dalam doa firman Tuhan, dan sehingga kami boleh tetap ditopang, ditolong Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau doa, kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Pulanglah adik-adik dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Mohon damai sejahtera yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.